本来是葬身。赤风球，轮到你了。特使大人平手。如何？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akhirnya membawakan alur cerita dari Soulstar The Movie. Dan langsung saja kita masuk ke bagian ceritanya. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan Lo Feng yang menggunakan pesawat piramid menuju ke tempat dari benua Sueluo, yang dimana benua Sueluo merupakan tempat peradaban kuno pada salah satu galaksi Taichu. Yang di sini Lo Feng pergi ke benua Sueluo untuk menjalankan sebuah misi, yaitu mendapatkan kristal darah dan juga mendapatkan gelar sebagai pejuang darah. Yang singkatnya, setelah Lo Feng sampai di benua Sueluo ini, Lo Feng langsung dihadapkan dengan monster Medusa yang merupakan makhluk asli dari benua Sueluo. Yang untungnya Lo Feng mampu mengalahkan sang monster Medusa dengan mudah. Sedangkan dari jarak kejauhan adanya seseorang bernama Nako yang melihat keberadaan Lo Feng, tetapi juga melihat adanya sosok monster yang ingin menyerang Lo Feng dari belakang. Dengan segera Nako bersama dengan rombongannya menyelamatkan Lo Feng, yaitu dengan menghabisi binatang buas tersebut. Dan setelah mengalahkan binatang buas itu, Nako bertanya kepada Lo Feng kenapa Lo Feng bisa berada di wilayah binatang buas. Jika Lo Feng tak berhati-hati, Lo Feng akan dimakan oleh binatang sebelumnya. Tetapi Babata menjelaskan bahwasannya binatang buas sebelumnya tidak terlalu berbahaya karena masih berada di peringkat bintang pertama, yang dimana Lo Feng sebenarnya bisa menghabisi binatang itu dengan sekali tebasan pedangnya. Dan setelah itu pun Nako menawarkan kepada Lo Feng apakah Lo Feng ingin pergi ke tempat dari ibu kota Yanyang, yang di sana tempatnya jauh lebih aman daripada di sini. Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk mengikuti perkataan dari Nako karena di sana mungkin mereka akan mendapatkan banyak informasi mengenai kristal darah yang mereka incar. Lo Feng setuju dengan hal itu, lalu Lo Feng pun ikut bersama dengan rombongan Nako pergi ke tempat dari kota Yanyang. Di tengah perjalanan mereka, di sini para anggota dari para pasukannya Nako, mereka semua meremehkan Lo Feng dengan mengatakan kalau mereka tak ingin untuk melindungi Lo Feng jika mereka menghadapi para monster yang berbahaya. Yang padahal seharusnya mereka tak patut mengatakan hal tersebut karena nantinya Lo Feng yang akan melindungi mereka semua. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya para monster lainnya yang berdatangan ke tempat mereka, tetapi para monster kali ini ternyata merupakan pasukan dari pihak keluarga Yao. Singkatnya, para pasukan keluarga Yao ini telah mengepung Nako bersama dengan lainnya termasuk dengan Lo Feng. Yang di sini ternyata pihak dari keluarga Yao dan juga keluarganya Nako ini memiliki dendam satu sama lain dan mereka sering melakukan pertempuran satu sama lain. Yang di sini kedatangan dari keluarga Yao adalah untuk membawa Nako untuk dihabisi dengan cara yang kejam di tempat mereka. Lalu pun pemimpin dari para pasukan keluarga Yao ini memerintahkan kepada para bawahannya untuk menghabisi semua orang terkecuali Nako. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba saja Lo Feng langsung mengeluarkan kekuatannya. Yaitu tekanan dari domain emasnya membuat seketika semua orang langsung tak berdaya akibat serangan Lo Feng. Para pasukan keluarga Yao yang selamat dari serangan Lo Feng, mereka semua dengan segera langsung kabur dari sana. Nako bersama dengan para pasukannya merasa bingung dari mana serangan tersebut. Mereka semua mengetahui bahwasanya tidak ada salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan seperti itu, dan mereka semua pun melihat ke arah Lo Feng menduga bahwasanya serangan itu berasal dari Lo Feng. Tetapi Lo Feng tak mengakuinya, mengatakan kalau dirinya juga tidak mengetahui serangan mana yang telah menyelamatkan mereka. Dan setelah itu pun Nako bersama dengan lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Untuk para pasukan keluarga Yao sebelumnya, mereka sangat menyadari kalau serangan yang telah menyerang mereka sebelumnya merupakan serangan dari ranah Master Domain. Tetapi di sini masih belum jelas apakah tubuh manusia yang Lo Feng telah mencapai ranah Master Domain ataupun belum, ataupun mungkin yang dimaksud ranah Master Domain merupakan tanduk emas, karena tanduk
tanduk emas sendiri memang telah berada di ranah dari Master Domain, jadi belum diketahui sebenarnya ranah Master Domain ini apakah dari tubuh manusia Lo Feng ataupun dari tubuh tanduk emas. Lalu para pasukan wilayah barat segera pergi kembali ke kota kekuasaan mereka untuk melaporkan hal ini kepada sang penguasa kota, karena kekuatannya dimiliki oleh Lo Feng setara dengan Master Domain yang artinya setara dengan penguasa kota mereka. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja mereka malah dihadang oleh para pasukan lainnya yang di sini tampak mereka menggunakan armor seperti era kuno yang tampak seperti era Mesir. Para pasukan yang menggunakan armor Mesir ini ternyata mengepung para pasukan dari wilayah barat karena mereka ingin menagih hutang dari wilayah barat. Dengan hutang tersebut harus dibayar menggunakan baju zirah legenda armor kuno, dan di sini para pasukan armor Mesir langsung memberikan pengancaman kepada para pasukan barat dengan menyerang mereka semua menggunakan senjata mereka. Seketika banyak pasukan wilayah barat yang kehilangan nyawanya, membuat pasukan wilayah barat menjadi ketakutan, dan di sini pun pasukan wilayah barat meminta maaf karena mereka kemungkinan tidak akan bisa untuk membayar hutang tersebut karena mereka tak memiliki baju armor kuno yang diinginkan oleh para pasukan armor Mesir ini. Tetapi mereka bisa membayarnya menggunakan cara lain, yaitu menggunakan benda berharga lainnya. Tetapi para pasukan armor Mesir tak menyetujuinya, mengatakan satu-satunya barang yang dapat membayar hutang mereka adalah armor kuno yang mereka inginkan, dan setelah itu pun mereka langsung menghabisi para pasukan wilayah barat tersebut. Para pasukan wilayah barat sangat ketakutan, mereka pun dengan segera kembali ke tempat rombongannya Lo Feng untuk meminta bantuan kepada Lo Feng. Sayangnya mereka semua tak sempat untuk sampai ke tempat Lo Feng duluan karena nyawa mereka semua yang langsung dihabisi oleh para pasukan armor Mesir tersebut. Setelah para pasukan armor Mesir mengalahkan para pasukan dari keluarga Yao ataupun para pasukan wilayah barat ini, mereka pun langsung mengepung para pasukannya Lo Feng alias para pasukannya Nako, yang di sini para pasukan Nako mengenali para pasukan armor Mesir ini yang merupakan prajurit elit yang disebut dengan 13 sumbu. Tetapi Lo Feng di sini melihat hanya ada 12 orang saja yang berkumpul sekarang, artinya masih ada satu pasukan lagi yang masih belum menunjukkan dirinya. Para prajurit 13 sumbu pun mengancam kepada keluarganya Nako karena keluarga Nako memiliki hubungan dengan keluarga Yao sebelumnya alias pasukan wilayah barat. Maka di sini para prajurit dari 13 sumbu berpikir kalau para pasukan keluarga Nako memiliki armor kuno yang mereka cari. Para pasukan keluarga Nako menjawab kalau mereka sama sekali tak mengerti maksud dari prajurit 13 sumbu ini, dan bahkan di sini mereka juga bermusuhan dengan rombongan wilayah barat alias keluarga Yao sebelumnya. Tetapi di sini prajurit 13 sumbu tak mempercayainya, ia langsung menghabisi salah satu dari mereka, dan setelah itu kembali lagi menyerang untuk menghabisi mereka semua. Tetapi di saat itu Lo Feng langsung bergerak dengan kecepatan sangat kilat menghabisi salah satu prajurit 13 sumbu yang membuat semua orang menjadi sangat kaget karena Lo Feng hanya menggunakan satu serangan saja tetapi dapat memusnahkan prajurit 13 sumbu. Setelah itu pun para prajurit dari 13 sumbu lainnya langsung menyerang ke arah Lo Feng. Yang dengan segera Lo Feng menggunakan kecepatan kilatnya kembali, dan dengan sekali tebasan dari setiap anggota 13 sumbu lainnya, Lo Feng dapat mengalahkan mereka semua, yang kembali lagi membuat seluruh anggota keluarga Nako menjadi sangat kaget, dan para anggota keluarga Nako pun menyadari bahwasanya Lo Feng ini merupakan seorang master yang jabatannya berada di atas mereka. Tetapi di sini Nako tampaknya kagum dengan kemampuannya Lo Feng dan ingin meminta Lo Feng untuk mengajarinya juga. Tetapi dengan segera penetua dari keluarga Nako meminta kepada Nako untuk tidak bersikap seperti itu kepada Lo Feng karena derajat Lo Feng lebih tinggi daripada mereka. Tetapi Lo Feng tak mempermasalahkan sikap Nako tersebut, dan setelah itu pun Lo Feng mendapatkan harta penyimpanan dari prajurit 13 sumbu lainnya, yang dalam harta itu membantu Lo Feng untuk mencari informasi dari kristal darah, yaitu misinya Lo Feng pada benua Sweluo ini. Lalu Lo Feng pun melanjutkan perjalanannya bersama dengan anggota keluarga Nako, yang dalam perjalanan ini juga Lo Feng mencari informasi mengenai kristal darah, yang intinya Lo Feng telah mengetahui apa kegunaan dari kristal darah dari catatan yang Lo Feng telah dapatkan dari prajurit 13 sumbu kalau kristal darah merupakan sebuah harta yang akan dimiliki oleh sang penguasa kota, yang kristal darah itu akan meningkatkan kekuatan sang penguasa kota dan akan menjadi kekuatannya sangat hebat untuk memimpin kota tersebut. Hal ini pun membuat Lo Feng sadar kalau misinya ini merupakan misi yang sangat sulit
karena kristal darah menjadi harta yang sangat langka dan dibutuhkan oleh sang penguasa kota. Artinya Lo Feng harus merebutnya dari penguasa kota, dan misi keduanya Lo Feng harus mendapatkan gelar sebagai prajurit darah, yang dimana Lo Feng harus menemukan 3 kristal darah, yang artinya Lo Feng harus berurusan dengan 3 penguasa kota juga. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di kota Yanggang, yang di sini Lo Feng pun bertemu dengan keluarganya Nako yang bernama keluarga Na. Sang kepala keluarga Na pun menyambut kedatangan Lo Feng dengan penuh gembira karena Lo Feng yang telah menyelamatkan putranya. Setelah itu pun mereka mengadakan acara makan bersama dengan Lo Feng. Di sana Lo Feng juga bertanya-tanya mengenai informasi dari kristal darah ini, yang di sini pun kepala keluarga Na mulai menjelaskan mengenai informasi dari kristal darah, yang dimana kristal darah merupakan sebuah harta langka yang diberikan oleh sebuah kuil yang disebut dengan kuil abadi. Kuil abadi merupakan sesuatu kekuatan yang sangat besar di benua Sweluo ini, dan kemungkinan keluarga yang bisa mendapatkan kristal darah dari kuil abadi sangatlah sedikit, yang di sini perkiraan besar yang akan mendapatkan kristal darah tersebut antara keluarga Cuyu ataupun keluarga Xifeng, karena kedua keluarga ini merupakan keluarga besar di benua Sweluo. Kemudian pun pada malam harinya Lo Feng langsung memulai misi pencarian dari kristal darah ini dengan pertama pergi ke tempat dari keluarga Cuyu, yaitu keluarga yang diduga memiliki kristal darah, dan Lo Feng memilih keluarga Cuyu karena keluarga Cuyu lebih lemah daripada keluarga Xifeng. Lo Feng pun secara diam-diam langsung mencoba untuk memasuki keluarga Cuyu dengan menggunakan tubuh klan Mosha, karena di sini tubuh klan Mosha dapat berubah menjadi apapun yang Lo Feng inginkan. Karena di serial Donghua sendiri tubuh klan Mosha ini memang jarang digunakan, jadinya kita baru pertama kali melihat perubahan bentuk dari tubuh klan Mosha digunakan secara bijak, yang di sini Lo Feng dapat berubah menyamar menjadi hewan ikan dan juga menjadi sebuah cairan seperti Venom. Dan pada akhirnya Lo Feng menemukan seseorang petinggi dari keluarga Cuyu, dan Lo Feng pun menggunakan kekuatan mentalnya untuk memanipulasi pikiran orang tersebut. Dan setelah itu Lo Feng pun pada akhirnya telah sampai di tempat dari pintu gerbang keluarga Cuyu ini, yang di sana Lo Feng langsung bertemu dengan penguasa dari kota Cuyu, yang Lo Feng pun secara sigap langsung melakukan penyerangan kepada penguasa kota Cuyu yang berada di ranah dari Master Domain ini. 只可惜没遇上9大宇宙级影卫，待贴身密位。 Para pasukan dari kota Cuyu dengan segera langsung mencoba untuk menghentikan Lo Feng, tetapi mereka semua terlambat karena Lo Feng telah menggunakan kekuatan mentalnya, membuat semua orang seketika langsung tak tersadarkan diri, dan langsung Lo Feng pun membawa penguasa kota Cuyu. Tetapi tak lama kemudian penetua leluhur dari keluarga Cuyu muncul karena ia merasakan adanya penyerangan di tempat dari kediaman keluarga Cuyunya. Tetapi sayangnya ia terlambat karena sang penyerang yang menyerang kota Cuyu telah pergi meninggalkan tempat ini, yaitu Lo Feng. Ia mencoba untuk mencari informasi dari para pasukannya, mencari tahu siapa orang yang telah menyerang kota Cuyunya, tetapi para pasukannya sama sekali tidak ada yang mengetahui siapa orang yang telah menyusupi wilayah mereka, karena kekuatan mental Lo Feng sebelumnya membuat pikiran mereka semua kacau. Kembali kepada Lo Feng yang telah menculik penguasa kota Cuyu, mencari kristal darah dari penguasa kota Cuyu, tetapi sayangnya sang penguasa kota Cuyu ini tak memiliki kristal darah. Lo Feng pun menggunakan kekuatan mentalnya lagi untuk memanipulasi pikiran dari penguasa kota Cuyu, mencari informasi siapa orang yang memiliki kristal darah, yang singkatnya Lo Feng telah menemukan informasi kalau keluarga Xifeng memiliki kristal darah tersebut yang dipegang oleh seorang penguasa bernama Xifeng Zhang. Dan setelah itu Lo Feng menaruh penguasa kota Cuyu ke dalam cincin penyimpanannya, sedangkan sekarang terlihat Xifeng Zhang bersama dengan saudaranya yaitu Xifeng Shao melihat kota Yanggang sekarang yang menjadi kacau, karena sekarang penetua leluhur dari kota Cuyu yaitu Cuyu Tao sedang marah besar karena anggota keluarganya yaitu Cuyu Chong telah diculik oleh seseorang yaitu Lo Feng sebelumnya. Jadi orang yang telah diculik oleh Lo Feng bernama Cuyu Chong. Ia pun dengan segera melakukan pemeriksaan besar-besaran di kota Yanggang untuk mencari keberadaan orang dan juga keberadaan dari Cuyu Chong, sampai pencarian itu berlangsung pada keesokan harinya. Sedangkan Lo Feng sendiri sekarang masih memikirkan cara untuk mendapatkan kristal darah, dengan Lo Feng selanjutnya akan mengincar keluarga
keluarga Xingfeng. Tetapi di tengah perjalanan, Lu Feng melihat adanya para pasukan dari keluarga Xingfeng yang membantu keluarga Cuyu untuk mencari keberadaan dari orang yang telah menculik keluarga Cuyu sebelumnya. Dan di sini keluarga Xingfeng tersebut ternyata merupakan Xi Fenzang, orang yang kebetulan juga menjadi incarannya Lu Feng. Xi Fenzang ini sebenarnya tampak tak peduli untuk menyelesaikan misi ini karena ia menuduh sembarangan orang sebagai pelaku yang telah menculik dari anggota keluarga Cuyu. Yang semua orang yang ia lihat, ia langsung menuduhnya dan langsung menangkapnya. Yang di saat itu juga Xi Fenzang melihat ke arah Lu Feng. Yang di sini Xi Fenzang mencurigai Lu Feng karena Lu Feng ini merupakan orang baru dan juga tampilannya sangat asing berbeda dengan mereka semua. Jadinya pun Lu Feng ditangkap oleh para pasukan keluarga Xi Feng ini. Dan Lu Feng sengaja ingin ditangkap oleh mereka karena Lu Feng yang kebetulan mengincar Xi Fenzang untuk mendapatkan kristal darah dari tangan Xi Fenzang. Kemudian pun Lu Feng dibawa ke tempat penjara dan singkatnya Lu Feng menggunakan kekuatan mentalnya kepada penjaga penjara untuk memanipulasi pikiran mereka, memberitahu kalau dirinya ingin berbicara kepada Xi Fenzang. Dan para penjaga tersebut terpengaruhi oleh manipulasinya Lu Feng dan langsung membawa Lu Feng ke tempat dari Tuan Xi Fenzang. Lalu Lu Feng pun bertemu dengan Xi Fenzang tersebut yang tanpa ampun Lu Feng langsung menghajar Xi Fenzang menggunakan kekuatannya. Seketika membuat Xi Fenzang menjadi sangat ketakutan karena kekuatan Lu Feng yang sangat mendominasi. Xi Fenzang pun sadar kalau Lu Feng lebih kuat daripada dirinya. Dan setelah itu Lu Feng pun menyuruh kepada Xi Fenzang untuk menyerahkan kristal darah yang ia miliki. Xi Fenzang dengan ketakutan menuruti perkataan Lu Feng. Tetapi di saat Lu Feng yang sedang lengah, Xi Fenzang tiba-tiba saja berteriak untuk meminta bantuan dari kakaknya, yaitu Xi Fengxiong. Tetapi Xi Fenzang telah salah menilai Lu Feng. Ternyata Lu Feng dari awal telah menggunakan kekuatan dari medan mentalnya untuk menghentikan suara yang ada. Jadi mereka berdua sekarang berada di ruangan kedap suara. Dan karena Lu Feng sudah muak dengan Xi Fenzang, apalagi karena sifatnya Xi Fenzang yang sangat jahat dan juga kejam, Lu Feng pun langsung membasmi Xi Fenzang dengan genggaman tangannya, menghancurkan kepala Xi Fenzang sampai tak bernyawa lagi. Dan setelah itu pun Lu Feng mendapatkan kristal darah yang dimiliki oleh Xi Fenzang dari tempat penyimpanannya Xi Fenzang. Lu Feng juga setelah itu membebaskan para tahanan lainnya yang berada di penjara di keluarga Xi Fenzang ini. Lalu Lu Feng pun mencoba untuk menyerap kristal darah tersebut agar meningkatkan kekuatannya Lu Feng. Yang di sini Lu Feng telah mengetahui metodenya, yaitu tinggal memasukkan kristal darah ke dalam tubuhnya Lu Feng. Lu Feng pun melakukan proses tersebut, memasukkan kristal darah kepada tubuhnya Lu Feng yang seketika membuat Lu Feng mengalami rasa sakit yang amat pedih di dalam tubuhnya. Seperti kristal darah ini mencoba untuk memperbarui sel di dalam tubuhnya Lu Feng yang membuat rasanya menjadi sangat sakit. Tetapi setelah prosesnya selesai, Lu Feng merasakan sebuah kenikmatan dalam tubuhnya karena Lu Feng merasa tubuhnya sekarang telah meningkat secara signifikan. Yang memberikan peningkatan juga kepada seluruh teknik serangannya Lu Feng, membuat Lu Feng merasa sangat puas dengan peningkatan kristal darah, dan Lu Feng ingin mendapatkan kembali kristal darah lainnya di tangan dari senior Xi Fenzang, yaitu Xi Fengxiong. Singkat cerita, Lu Feng pun bertemu dengan senior Xi Fengxiong, yang di sini Lu Feng tanpa basa-basi langsung mengajak Xi Fengxiong untuk melakukan pertarungan duel, yang pertarungan sangat epik pun di antara mereka berdua terjadi. Yang dalam pertarungan ini, Xi Fengxiong telah berada di ranah dari Master Domain tingkatan kedua, sedangkan tubuh manusia Lu Feng ternyata belum mencapai ranah Master Domain, kemungkinan besar berada di ranah Universe tingkatan ke-9. Jadi kekuatan dari Master Domain sebelumnya yang digunakan oleh Lu Feng merupakan kekuatan Master Domain dari tubuh tanduk emas dan juga tubuh klan Mosha. Dalam pertarungan Lu Feng melawan Xi Fengxiong, terjadi pertarungan yang sangat sengit di antara mereka berdua, sampai pada akhirnya Xi Fengxiong mampu memberikan serangan keras kepada Lu Feng, membuat Lu Feng terpental, dan setelah itu ditangkap oleh Xi Fengxiong. Xi Fengxiong langsung menghancurkan topengnya Lu Feng, tetapi ini merupakan kesalahan besar karena Lu Feng langsung menggunakan kekuatan mentalnya, seketika membuat otaknya Xi Fengxiong terpengaruhi oleh manipulasinya Lu Feng, dan langsung Lu Feng menghabisi Xi Fengxiong menggunakan pedangnya, membuat Xi Fengxiong pun kalah dalam pertarungan ini. Dan Lu Feng pun sekarang mendapatkan 2 kristal darah dari tubuhnya Xi Fengxiong. Tetapi di saat itu ternyata Lu Feng sedang diawasi oleh 2 sosok misterius menggunakan
menggunakan sebuah armor yang dikenal sebagai armor dewa kuno, yang di sini dua prajurit ini disebut dengan pasukan utusan. Pasukan utusan marah kepada Lo Feng karena Lo Feng yang telah melakukan perampokan kepada keluarga Shifeng. Lo Feng yang melihat kedua orang ini telah mengetahui kalau kedua orang ini berada di ranah Master Domain tingkatan ke-9, yang di sini Lo Feng langsung pun menggunakan tubuh klan Moshanya untuk menghadapi mereka. Pertarungan yang lebih epik pun terjadi antara Lo Feng melawan salah satu utusan, yang dalam pertarungan tersebut Lo Feng tak bisa menyerang utusan itu karena armor dewa kuno yang dimiliki oleh utusan ini yang sangat keras. Pedang Lo Feng sama sekali tak bisa memberikan goresan kepada armor dewa kunonya. Tetapi karena Lo Feng di sini menggunakan tubuh klan Mosha, Lo Feng dapat berubah menjadi sebuah cairan memasuki tubuh dari utusan ini. Setelah itu Lo Feng dari dalam menghancurkan tubuhnya, membuat orang itu pun tewas seketika. Hal ini membuat utusan lainnya menjadi sangat kaget dan langsung mencoba untuk menghabisi Lo Feng. Tetapi sayangnya terlambat, tubuh klan Moshanya Lo Feng langsung bisa mendominasi, memberikan serangan yang kuat kepada utusan lainnya. Tetapi sebelum Lo Feng menghabisi utusan kedua ini mengancam kepada Lo Feng untuk tidak menghabisinya karena tuannya akan sangat marah jika Lo Feng menghabisinya. Tetapi Lo Feng tak peduli, ia tetap menghabisi orang ini menggunakan metode dari tubuh klan Mosha juga, membuat dua utusan ini pun telah tewas di tangan Lo Feng. Tetapi di saat itu Lo Feng menyadari keberadaan dari pasukan leluhur keluarga Chuyu, yaitu Chuyu Tao. Lo Feng tanpa basa-basi langsung juga menghabisi Chuyu Tao ini, dan karena Chuyu Tao ini lebih lemah dari dua pasukan utusan sebelumnya, Lo Feng bisa menghabisi Chuyu Tao jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan setelah itu Lo Feng pun mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh mereka semua. Yang di sini Lo Feng telah mendapatkan total sampai 10 kristal darah, membuat Lo Feng pun merasa sangat puas, dan kali ini Lo Feng telah menyelesaikan dua misi utamanya, yaitu memiliki kristal darah dan juga akan bisa mendapatkan gelar sebagai prajurit darah karena Lo Feng yang akan mengonsumsi 3 kristal darah. Tetapi di saat itu Babata memberikan peringatan besar kepada Lo Feng. Ternyata dua pasukan utusan sebelumnya memiliki sebuah harta komunikasi ultra, yang dimana alat komunikasi ini dapat berkomunikasi satu sama lain dengan orang yang memiliki alat komunikasi ini juga. Artinya sebenarnya pertarungan Lo Feng melawan utusan sebelumnya telah diawasi oleh pemimpin dari pasukan dua utusan ini, dan ternyata pemimpin mereka merupakan seorang penguasa kota. Mendengar hal itu pun membuat Babata jadi sedikit panik karena sekarang sang penguasa kota dunia akan segera datang ke tempat mereka. Singkat cerita, sang penguasa kota dunia pun telah sampai di tempat mereka dengan kondisi yang sangat marah karena ia telah mengetahui murid-muridnya telah dihabisi oleh orang misterius yaitu Lo Feng. Yang di sini pun sang penguasa kota dunia menyuruh kepada seluruh pasukannya untuk mencari informasi mengenai sang pembunuh tersebut yaitu Lo Feng. Singkat cerita pun seluruh kota Yanggang langsung mengadakan interogasi besar-besaran untuk mencari keberadaan Lo Feng. Yang di sini Lo Feng telah kembali ke tempat dari keluarga Na, yaitu Lo Feng bertemu dengan kepala keluarga Na dan juga Nake. Di sini Lo Feng berniat ingin menyelamatkan keluarga Na, tetapi kepala keluarga Na tak ingin diselamatkan karena ia merupakan penanggung jawab keluarga Na, maka ia harus memberikan laporan kepada sang penguasa kota dunia. Tetapi kepala keluarga Na meminta kepada Lo Feng untuk menyelamatkan putranya yaitu Nake. Yang di sini tampak Nake dan juga ayahnya saling ketakutan satu sama lain atas ancaman dari sang penguasa kota dunia ini, dan Lo Feng merasa bersalah karena dirinya sadar ini merupakan kesalahan dirinya telah membuat kekacauan di kota Yanggang ini, yang membuat Nake bersama ayahnya malah akan menjadi korban. Dan untuk menyelamatkan kepala keluarga Na, Lo Feng pun mencoba untuk menghapus seluruh ingatan mengenai dirinya di kepala dari sang kepala keluarga Yan, agar sang kepala keluarga Yan bisa selamat dari ancaman penguasa kota dunia. Dan setelah itu Lo Feng pergi dari sana bersama dengan Nake. Singkat cerita, sang penguasa kota dunia
dunia telah membawa ayahnya Nake, tetapi di sini mereka sama sekali tak menemukan informasi mengenai Lo Feng di kepala ingatan keluarga Nan, dan mereka tak menghabisi ayahnya Nake karena mereka menganggap ayahnya Nake masih memiliki kegunaan. Dan setelah itu part pertama dari Twilight Star The Movie bersambung cuy. Kita akan melanjutnya lagi di part kedua nanti. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!